Senior-senior, 8 buah kaya kolagen ini wajib dikonsumsi setelah usia 60. Selamat tinggal kesemutan di tangan dan lutut yang lemas. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa ada 8 buah dengan kandungan tinggi, pendukung kolagen yang bisa membantu orang berusia di atas 60 mengatasi nyeri sendi lutut kaku, leher bengkak, dan tangan yang sering kesemutan. Yang paling penting secara ilmiah, telah ditunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi buah nomor 1 dalam daftar ini mengalami peningkatan kepadatan kolagen sebesar 24% dan penurunan nyeri lutut sebesar 42% hanya dalam beberapa minggu konsumsi teratur. Ini yang kebanyakan orang tidak tahu. Ada studi yang ditinjau sejawat dan dipublikasikan di salah satu jurnal nutrisi klinis terkemuka di Eropa yang menyatakan hal itu. Tolong beritahu Anda menonton dari mana hari ini. Sebelum kita mulai, silakan ajukan pertanyaan apapun yang Anda punya dan tinggalkan komentar di bawah. Ingat untuk menekan tombol berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan saran kesehatan terbaik dari Senior Health. Pada dasarnya, tubuh Anda berhenti memproduksi kolagen ketika memasuki usia 60. Selain itu, kolagen adalah protein bahan baku untuk tendon yang kuat sendi yang sehat dan sistem saraf perifer Anda. Setiap tahun hilangnya kolagen membuat tangan Anda kesemutan sendi menjadi kering dan kurang lentur, serta kaki terasa makin lemah. Inilah penyebab tersembunyi yang membuat jutaan lansia sulit berjalan mudah jatuh tanpa diduga dan mengalami kram kaki di malam hari. Namun, ada kabar baik. Anda bisa memulai kembali produksi kolagen tubuh secara alami bila Anda rutin mengonsumsi buah-buah yang tepat. Ini termasuk membangun kembali kekuatan otot, menghilangkan kram, menurunkan peradangan, dan memulihkan mobilitas. Video ini didukung sains nyata di setiap bagiannya. Tidak ada tebakan hanya riset yang ditinjau sejawat pada orang-orang seperti Anda. Tanpa omong kosong. Jangan pergi karena setiap buah memiliki fungsi yang berbeda dan bisa menghasilkan efek pengali besar jika digabungkan dalam urutan yang benar. Dan memang buah yang paling sering diabaikan, padahal yang paling kuat dari semuanya adalah buah nomor 1. Tapi saya akan simpan itu sampai akhir video. Kita mulai dari buah nomor 8. Buah ini lembut tetapi sangat penting. Ia memulai proses memperbaiki fondasi kolagen yang selama bertahun-tahun terus menurun di tubuh Anda. Luangkan 10 detik dan beritahu kami di komentar sebelum kita masuk lebih dalam. Berapa usia Anda dan apakah ada buah yang benar-benar tidak bisa Anda toleransi? Kami membaca setiap komentar dan karena ini lebih dari sekadar video, kami akan berusaha sebaik mungkin menjawab satu persatu. Ini adalah komunitas orang-orang yang ingin hidup lebih lama, lebih baik, dan lebih alami. Baik, tidak perlu menunggu lagi. Kita mulai dengan buah nomor 8. Ini bukan yang paling kuat. Namun, ini adalah pemicu yang memulai proses pemulihan Anda secara menyeluruh. Diam-diam perlahan tapi krusial. Buah nomor 8 amla. Peningkat kolagen yang lembut untuk lansia. Amla yang juga dikenal sebagai gooseberry India adalah salah satu sumber vitamin C alami tertinggi yang diketahui. Untuk orang yang lebih tua, penting untuk tahu bahwa 100 gram amla dapat mengandung hingga 470 vitamin C, lebih dari 10 kali lipat dibanding jeruk. Karena vitamin C bukan sekadar antioksidan biasa. Tubuh Anda memakainya sebagai bahan bangunan penting untuk membuat prokolagen, yaitu bahan mentah yang membentuk kolagen di otot sendi dan tendon Anda. Menurut studi tahun 2005 di Journal of Ethnopharmacology, ekstrak amla secara signifikan meningkatkan aktivitas dua enzim penting prolyl hydroxylase dan lysyl hydroxylase. Enzim-enzim ini menstabilkan struktur kolagen. Saat mereka aktif, anggota tubuh terasa tidak terlalu kaku dan nyeri. Sendi bergerak lebih bebas dan jaringan ikat menjadi lebih kuat. Namun, tidak berhenti di situ. Amla juga kaya akan asam galat dan asam elagat, dua antioksidan kuat
yang melindungi dari stres oksidatif dan peradangan kronis yang membuat kolagen yang sudah ada cepat rusak. Bagi siapapun di atas 60 ini adalah perubahan besar, karena pertahanan antiinflamasi alami tubuh sudah mulai melemah. Karena itu, menambahkan amla ke rutinitas harian dapat membantu mencegah kram kaki di malam hari, mendukung sirkulasi kaki, dan memperlambat hilangnya otot yang semuanya sering terkait dengan degenerasi kolagen pada lansia. Kelebihan terbesar amla adalah sifatnya yang lembut dan fleksibel. Amla cocok untuk pagi hari karena lebih ramah di lambung dibanding beberapa buah asam lain yang bisa mengiritasi. Anda bisa mengonsumsinya sebagai jus, segar teh amla, atau bubuk kering yang ditambahkan ke makanan. Ini cara yang sehat dan efisien untuk memulai hari bagi lansia dengan lambung sensitif. Meski amla baik untuk tubuh dan membantu mengisi kembali cadangan kolagen ini, bukan buah terbaik untuk memperkuat kaki. Anggap saja sebagai panggilan bangun yang lembut. Ia mengaktifkan kembali mesin pembentuk kolagen yang mungkin sudah terlupakan selama bertahun-tahun. Namun, jika Anda ingin melangkah lebih jauh dan benar-benar melawan peradangan diam-diam di lutut dan telapak kaki yang menyebabkan kaki lemah dan keseimbangan buruk Anda, butuh sesuatu yang lebih kuat. Dan itu membawa kita ke buah nomor 7 beri gelap yang jarang diperhatikan, tapi kini para ilmuwan menggolongkannya sebagai pengaktif kolagen otot yang dalam. Black raspberries. Pelindung kolagen untuk penuaan sendi buah nomor 7. Jika amla adalah alarm lembut bagi sistem kolagen, maka black raspberry adalah baju zirah yang melindungi apa yang sedang dibangun kembali oleh tubuh Anda. Dengan warna ungu tua yang kaya buah ini, mengandung antosianin sekelompok senyawa tumbuhan yang terbukti melindungi kolagen dari peradangan jangka panjang, salah satu pemicu utama nyeri kelemahan otot dan turunnya kelenturan pada lansia. Menurut studi tahun 2014 di jurnal Nutrition and Cancer, antosianin pada black raspberry mampu menghambat matriks metaloproteinases atau MMP. Enzim-enzim ini bertugas melarutkan jaringan ikat, terutama kolagen tipe 2, yang terdapat pada bantalan tulang belakang dan lutut. Ketika aktivitas MMP ditekan, tulang rawan dan ligamen memiliki kesempatan pulih, sehingga lansia merasakan nyeri berkurang, fleksibilitas meningkat, dan langkah menjadi lebih kuat serta stabil. Dan masih ada lagi, ekstrak black raspberry dalam studi lain di Journal of Nutritional Biochemistry secara signifikan menurunkan peradangan lutut kronis pada hewan uji. Hasil awal dari penggunaan ekstrak ini dalam uji coba manusia menunjukkan peningkatan mobilitas sendi dan penurunan kekakuan pagi hari yang terasa jelas, salah satu keluhan paling umum pada lansia. Yang juga penting, buah ini tidak terlalu manis dan tidak terlalu asam. Jadi baik diminum sebagai just cold pressed di blender menjadi smoothie atau dicampur dengan yogurt tanpa gula. Ini cocok untuk pola makan harian orang di atas 60 yang mungkin punya diabetes atau pencernaan sensitif. Beberapa potong black raspberry yang dikombinasikan dengan buah lain bisa menjadi penghalang alami bagi kolagen yang sedang diperbaiki tubuh Anda secara perlahan. Kram kaki di malam hari atau rasa tidak nyaman, seolah darah tidak mengalir dengan benar ke betis, juga sering dikeluhkan lansia. Black raspberry tepat untuk itu. Kandungan flavonoidnya yang tinggi mendukung mikrosirkulasi, menjaga pembuluh darah kecil tetap lentur, mengurangi sumbatan, dan membantu mengembalikan aliran darah normal di kaki. Namun, black raspberry lebih fokus pada perlindungan daripada pemulihan. Buah ini tidak secara aktif mendorong pembentukan kolagen baru seperti beberapa buah berikutnya. Jika perbaikan kolagen seperti membangun rumah, black raspberry adalah lapisan pelindung yang mencegah fondasi retak lagi. Tetapi untuk menguatkan pilar utama Anda, membutuhkan sesuatu yang bekerja lebih dalam untuk mendukung tulang rawan, jaringan ikat kapiler, dan pembuluh darah. Itulah sebabnya kita masuk ke buah nomor 6, sumber daya pengantar nutrisi yang memaksa zat-zat penting masuk ke lapisan terdalam kaki Anda. Buah beri biru ungu yang terkenal tetapi sering diremehkan. Buah nomor 6, blueberry.
pengangkut kolagen yang menembus jauh ke lengan dan kaki. Pernah dengar orang berkata, "Saya sudah makan sehat, tapi sendi tetap sakit dan kaki tetap lemah." Bisa jadi ini penyebabnya. Menyerap nutrisi itu satu hal. Mengirimkannya ke tempat yang tepat dan benar-benar memakainya itu hal lain. Dan blueberry punya peran besar di sistem itu. Meski blueberry bukan buah dengan vitamin C tertinggi, ia unggul karena membantu tubuh menyerap vitamin C lebih efisien untuk membangun kolagen. Menurut studi tahun 2011 di American Journal of Clinical Nutrition, antosianin blueberry bukan hanya antioksidan kuat, tetapi juga meningkatkan aktivitas enzim kolagenase dengan cara yang menguntungkan. Dengan kata lain, ia membantu tubuh mengganti kolagen yang lemah dan rusak dengan serat yang lebih kuat dan lebih sehat. Lebih penting lagi, blueberry meningkatkan produksi nitrik oxide zat yang melebarkan pembuluh darah dan memperbaiki mikrosirkulasi menuju lutut betis dan telapak kaki lansia area yang paling rentan terhadap aliran darah buruk. Karena itu, orang tua yang menambahkan blueberry ke rutinitas harian sering melaporkan kesemutan berkurang kaki, tidak terlalu dingin, dan daya tahan berjalan meningkat. Banyak orang mengalami sirkulasi buruk ujung jari kaki, mati rasa atau kram kaki di malam hari. Blueberry adalah sistem pengiriman yang membantu memulihkan pembuluh darah kecil yang melemah selama bertahun-tahun. Dalam uji klinis University of Florida pada wanita pasca menopause, aliran darah prefer kelompok uji meningkat lebih dari 21% setelah 8 minggu mengonsumsi smoothie blueberry setiap hari. Selain itu, penanda serum darah menunjukkan penurunan pemecahan kolagen tulang rawan. Yang membedakan blueberry adalah, ia tidak hanya membantu perbaikan kolagen, ia juga memperkuat efek dari semua yang sudah Anda konsumsi seperti black raspberry atau amla. Bayangkan blueberry sebagai tim pembuka jalan melapangkan akses agar nutrisi masuk ke kaki paha dan lutut, tempat yang sering mengalami sirkulasi terganggu pada lansia. Karena itulah, blueberry sangat membantu bagi mereka yang sedang memulihkan cedera kaki, mengalami kehilangan massa otot, kesulitan menjaga keseimbangan, atau merasa kecepatan berjalan menurun. Lapisan dasar yang diberikan blueberry adalah bagian penting dari program penguatan kaki atau rehabilitasi sendi pada lansia. Namun, jika Anda ingin mempercepat dan langsung mengaktifkan kolagen, Anda membutuhkan buah yang tidak hanya mengantar nutrisi. Buah yang benar-benar membangun kerangka. Tubuh Anda perlu memperbaiki otot ligamen dan tulang rawan. Dan itu membawa kita ke buah nomor 5. Warnanya merah cerah, rasanya manis halus, dan kekuatannya besar. Kekuatan struktural yang nyata. Buah nomor 5, stroberi. Pemulih kolagen untuk otot dan sendi. Setelah blueberry membuka mikrosirkulasi Anda, tubuh masuk ke fase membangun kembali. Buah yang tepat untuk memulai proses itu adalah stroberi. Bukan hanya karena rasanya enak. Profil vitaminnya seolah dibuat khusus untuk regenerasi kolagen. Dalam 100 gram stroberi, terdapat sekitar 55 mg vitamin K, sekitar 70% kebutuhan harian Anda. Lebih penting lagi, stroberi mengandung mangan mineral penting yang secara langsung berkontribusi pada pembentukan serat kolagen baru, terutama kolagen tipe 1 jenis yang paling umum di tubuh dan terdapat pada kulit jaringan lunak otot dan tendon. Sebuah studi di Archives of Dermatological Research menemukan bahwa vitamin C dan mangan dalam stroberi dapat menghambat enzim yang merusak kolagen tua atau rusak, sekaligus meningkatkan laju pembentukan kolagen baru hingga sekitar 30%. Stroberi juga kaya flavonoid, terutama quercetin dan kaempferol, yang terbukti mengurangi peradangan kronis pada jaringan tulang rawan. Peradangan adalah salah satu akar utama nyeri lutut, kelemahan anggota tubuh, dan kejang otot pada lansia. Selain menghancurkan kolagen, peradangan kronis juga menghambat tubuh membangunnya kembali. Seperti tim penstabil fondasi flavonoid, membantu menenangkan lingkungan mikro di sekitar sendi, mendukung pembentukan serat kolagen yang sehat, dan membantu memperbaiki struktur yang rusak. Menurut studi University of Oklahoma,
Orang di atas 60 yang makan stroberi setiap hari selama 6 minggu melaporkan nyeri lutut berkurang saat berjalan dan bahkan mengalami peningkatan waktu berdiri seimbang dari 10 menjadi 17 menit hanya dengan mengubah pola makan. Dari sisi pencernaan serat larut stroberi, membantu mengurangi sembelit dan menstabilkan gula darah yang penting bagi penderita diabetes di usia lanjut. Stroberi juga lembut di lambung, tidak terlalu asam dan kecil, kemungkinan menyebabkan kembung. Ini membuat stroberi menjadi buah untuk pemulihan yang mudah dimasukkan ke rutinitas harian. Anda bisa memakannya segar di jus, dicampur dengan yogurt Yunani, atau di blender dengan black raspberry dan blueberry. Kombinasi ini menurunkan peradangan dan meningkatkan penyerapan kolagen, memperbaiki kemampuan berjalan dan kekuatan kaki, serta membantu pemulihan otot dan sendi setelah trauma ringan. Namun, jika paha Anda terasa seperti adonan lembek lutut terasa rapuh saat berdiri, atau genggaman tangan lemah, saat memegang benda karena kolagen sudah sangat turun, Anda memerlukan sesuatu yang lebih dalam. Sebuah buah dengan enzim kuat yang mampu memperbaiki jaringan rusak dari akar. Itulah peran buah nomor 4. Buah ini memiliki salah satu enzim alami terkuat, bahkan digunakan dalam program pemulihan setelah operasi dan dalam penanganan peradangan sendi kronis. Buah nomor 4 pepaya, regenerasi kolagen. Jika stroberi membantu menyiapkan fondasi pepaya menembus lebih dalam ke pusat jaringan ikat Anda untuk melarutkan endapan keras dan jaringan yang menegang di sendi, lalu memulai pemulihan yang benar-benar bertahan lama. Mengapa? Karena pepaya mengandung enzim pencernaan kuat bernama papain yang dapat memecah jaringan rusak dan protein berlebih sehingga tubuh dapat mulai membangun kolagen baru. Sebagian besar buah lain tidak bisa melakukan ini. Studi tahun 2009 di Journal of Medicinal Food menemukan bahwa papain secara signifikan meningkatkan penyerapan asam aminoprolin dan glisin yang merupakan tulang punggung serat kolagen. Ketika asam amino ini meningkat dalam darah tubuh, secara otomatis mengaktifkan enzim bernama kolagen sintetase. Disinilah proses pembangunan kembali benar-benar dimulai terutama untuk siapapun di atas 60 yang mengalami hilangnya otot kaki lemah atau tanda awal kerusakan sendi. Selain papain, pepaya kaya vitamin E, C, dan E, serta folat yang semuanya penting untuk memperbaiki sel tulang rawan yang terluka, menguatkan ligamen, dan memulihkan kapiler. Karena itu, banyak ahli gizi klinis memasukkan pepaya ke program pemulihan tulang diet pasca operasi dan strategi pengelolaan nyeri sendi kronis. Dalam studi klinis tahun 2017 di Malaysia lansia, yang mengonsumsi pepaya setiap hari selama 30 hari, mengalami penurunan signifikan pada C-reaktif protein penanda penting peradangan sistemik. Pada saat yang sama, terlihat peningkatan nyata dalam laju perbaikan otot dan tendon terutama di lutut dan betis. Pepaya juga membantu pencernaan salah satu masalah utama yang sering membuat lansia sulit mendapatkan protein dan nutrisi penting. Banyak orang tua meski makan sehat tetap kekurangan kolagen alami karena pencernaan melemah. Ini bisa memicu keseimbangan menurun pusing saat berjalan dan otot melemah. Pepaya adalah buah rendah asam, mudah dikunyah, dan bisa dimakan sebagai camilan siang atau pagi. Jika dicampur dengan jambu atau nanas, ia menjadi smoothie kolagen alami yang membantu mengurangi jaringan meradang dan mendorong regenerasi yang dalam. Ini adalah pendekatan kuat untuk usia 60+ tanpa resep. Namun, jika Anda ingin mempercepat perbaikan tulang rawan dan ligamen Anda, butuh buah yang menangani peradangan pembengkakan sendi sirkulasi darah dan enzim regenerasi jaringan sekaligus. Tidak banyak makanan alami yang bisa melakukannya, dan buah nomor 3 itulah jawabannya. Karena aromanya yang tropis khas buah ini menjadi penolong penting untuk memperbaiki sendi lutut dan otot kaki di sekitarnya seiring bertambahnya usia. Buah nomor 3, nanas antiinflamasi alami untuk lutut yang lebih sehat dan kaki yang lebih kuat. Dalam upaya melawan hilangnya otot setelah usia 60 meregenerasi kolagen dan memperkuat kaki Anda tidak perlu resep karena nanas bekerja sebagai antiinflamasi, alami spektrum penuh tanpa efek samping dan dengan manfaat yang bertahan lama. Enzim bromelain zat unik
pemecah protein dalam nanas telah banyak diteliti di dunia medis. Artikel tahun 2001 di Alternative Medicine Review menyatakan bahwa bromelain mendukung penyembuhan jaringan ikat yang rusak, menekan prostaglandin, pemicu nyeri, dan menurunkan peradangan sistemik pada lansia yang mengalami gerak kaku kaki lemah atau lutut bengkak. Dalam penelitian klinis di Jerman, pasien rheumatoid arthritis diberi 200 mg bromelain setiap hari selama 6 minggu. Hasilnya menunjukkan penurunan nyeri dan pembengkakan sebesar 48% disertai perbaikan fungsi sendi, terutama sendi penopang beban seperti lutut dan pinggul. Namun, bromelain melangkah lebih jauh. Ia meningkatkan sirkulasi dan mengurangi stagnasi pada tungkai bawah penyebab umum mati rasa kaki dingin dan kram malam hari pada lansia. Ia juga membantu memecah fibrin berlebih dalam darah. Selain itu, nanas merupakan sumber mangan vitamin C, tiamin, dan vitamin B6-4 mikronutrien yang mendukung regenerasi otot, paha, ligamen, dan tulang rawan yang sering memburuk karena usia atau gaya hidup kurang aktif. Nutrisi ini juga menstimulasi enzim pembentuk kolagen. Yang benar-benar membedakan nanas adalah kemampuannya membersihkan jaringan yang meradang. Bromelain membantu mengantarkan nutrisi penting dari buah-buah sebelumnya, seperti pepaya dan stroberi, dengan lebih efisien ke area yang cedera, melunakkan sel-sel rusak dengan lembut dan menurunkan pembengkakan pada jaringan lunak di sekitar sendi. Dalam beberapa minggu, memasukkan nanas ke menu harian dapat membantu lansia yang mengalami nyeri dan bengkak. Setelah berjalan betis terasa kencang setelah duduk lama, atau lutut berbunyi setelah menekuk. Cara menggunakannya: makan nanas segar di pagi hari, atau jadikan jus cold press dengan sedikit jahe untuk meningkatkan efek antiinflamasi. Ingat, nanas adalah tim pembersih jalur. Hindari nanas yang terlalu matang direndam sirup atau versi kalengan, karena itu sangat menurunkan efektivitas bromelain. Jika Anda benar-benar ingin membangun kembali kolagen berlapis-lapis serat demi serat, ligamen demi ligamen, Anda membutuhkan buah yang bisa meningkatkan kepadatan kolagen secara nyata, mengaktifkan sistem enzim tubuh, dan membangun kembali kekuatan otot. Jika Anda masih menonton, saya tahu Anda serius soal kesehatan Anda. Anda mungkin bertanya, buah terkuat dari semuanya itu apa? Tetap lanjut. Buah nomor 2 dan 1 telah terbukti secara klinis mengurangi nyeri sendi, meregenerasi tulang rawan lutut, dan memperlambat hilangnya otot setelah usia 60 karena mereka melakukan lebih dari sekadar mendukung produksi kolagen. Dan jika Anda mengenal seseorang yang lemah saat bangun dari kursi, kaki kesemutan, atau sering kram malam hari, tolong bagikan video ini pada mereka. Satu tindakan kecil dari Anda bisa mengubah hidup orang lain. Tinggalkan komentar juga. Buah apa yang Anda makan setiap hari? Setelah usia 60, apakah Anda merasa kaki makin lemah? Karena ini lebih dari sekadar fakta, kami membaca setiap komentar dan membalas semuanya. Ini adalah komunitas lansia yang sudah bangun dan mengambil kendali atas proses penuaan bersama. Kita lanjut. Bagian paling penting sudah dekat. Buah nomor 2, jambu biji. Agen peningkat kolagen nabati terkuat. Jambu biji adalah fenomena yang tenang dalam dunia makanan alami. Berbeda dari superfood impor, ia tidak mencolok, dan harganya lebih murah daripada suplemen. Namun, riset menunjukkan bahwa ini termasuk buah terbaik untuk meningkatkan kepadatan kolagen, memulihkan tulang rawan, dan memperlambat penuaan sendi. Dibanding jeruk, jambu biji menyediakan sekitar 200-300 gram vitamin C per 100 gram. Vitamin C dibutuhkan untuk sintesis kolagen tipe 1 dan tipe 2, yang merupakan bahan pembangun otot, ligamen, dan tulang rawan sendi. Dalam banyak kasus kandungannya, bahkan lebih tinggi daripada kiwi. Peserta dalam studi tahun 2012 yang dipublikasikan di Journal of Clinical Nutrition menunjukkan perubahan berikut setelah mengonsumsi jambu biji setiap hari selama 6 minggu. Peradangan lutut dan kekakuan pagi hari menurun karena peningkatan kepadatan kolagen 24% pada jaringan permukaan dan lapisan bawah. Kemampuan berjalan dan kelenturan meningkat. Lebih mengejutkan lagi, quercetin flavonoid dalam jambu biji diketahui
menekan enzim peradangan seperti COX-2 yang sering menjadi penyebab sendi berderak kram otot, dan pembengkakan kecil di lengan dan kaki lansia. Jambu biji juga tinggi kalium dan serat larut yang membantu mengatur gula darah dan meningkatkan sirkulasi ke tungkai bawah. Dua hal penting bagi lansia dengan pradiabetes atau ketidakseimbangan metabolik yang bisa memperparah kaki lemah dan membuat berjalan terasa goyah. Jambu biji sangat penting karena ideal untuk konsumsi harian, dimakan segar. Dijadikan jus cold pressed tanpa gula. Di blender dengan pepaya atau nanas untuk membuat kombinasi penyembuhan kolagen yang spektrum penuh. Di negara seperti Korea Selatan dan Jepang, jambu biji dianggap sebagai bagian inti dari diet terapeutik dalam program rehabilitasi otot dan sendi pada usia 60-an. Setelah rutin makan jambu biji selama 3-4 minggu, banyak lansia di atas 65 mengatakan betis, mereka tidak lagi terasa lemah dan lembek kram kaki, malam hari berkurang, dan lebih mudah bangun dari posisi duduk. Selain meningkatkan kolagen jambu biji, juga melindungi serat kolagen yang sudah ada dari kerusakan oksidatif dan peradangan kronis. Itu membentuk perlindungan ganda yang kuat bagi lansia. Tapi masih ada satu buah lagi. Mekanismenya berbeda dan bukan yang paling tinggi vitamin C. Hanya sedikit makanan yang bisa mengaktifkan enzim seluler dalam yang membantu penyerapan dan pemanfaatan kolagen di tingkat jaringan. Sekarang kita ke buah itu. Dan tentu saja, itu buah nomor 1, kiwi. Rahasia untuk memaksimalkan penyerapan kolagen hingga tingkat terdalam. Kiwi adalah kunci yang membuka potensi jambu biji mesin pembuat kolagen yang sangat kuat. Kiwi membantu tubuh Anda bukan hanya memproduksi kolagen, tetapi juga menyerapnya dan mendistribusikannya tepat di tempat yang paling membutuhkannya. Sedikit orang tahu bahwa kiwi mengandung enzim unik bernama actinidin. Ini enzim pemecah protein seperti papain pada pepaya. Namun, yang membuat actinidin berbeda adalah kemampuannya memecah protein kompleks menjadi peptida pendek. Dalam bentuk ini, tubuh Anda jauh lebih mudah menyerap dan mengubahnya menjadi kolagen. Dengan kata lain, kiwi bukan hanya memberi nutrisi dan vitamin C. Ia meningkatkan setiap langkah proses dari pencernaan sampai regenerasi sendi dengan membantu usus kecil menyerap kolagen dari makanan dan suplemen secara lebih efektif. Menurut studi tahun 2010 di Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, penyerapan peptida kolagen pada lansia meningkat 27% ketika mereka menambahkan kiwi ke diet. Dalam 2 minggu, mereka melaporkan perbaikan yang terasa pada kelelahan lutut dan mati rasa di kaki. Mereka juga menunjukkan perbaikan pada keseimbangan berdiri dengan satu kaki, indikator penting risiko jatuh pada lansia. Kiwi juga mengandung kalium lutein, vitamin E, dan serat larut yang membantu mengendalikan tekanan darah, memperbaiki sirkulasi kaki, dan mengurangi kram malam hari. Rasa kencang dan kram di betis setelah duduk lama seringkali berkurang. Jika Anda siap untuk ringkasan terakhir dan ajakan bertindak, beritahu saya. Walau kita mengakhiri perjalanan ini dengan kuat, ceritanya belum selesai. Dalam sel otot dan tulang rawan kiwi juga membantu mengatur aktivasi gen yang terkait dengan stres oksidatif. Ini penting untuk memperlambat perkembangan kerusakan sendi terutama pada lansia yang sudah kehilangan hampir 30% kolagen alami di sendinya. Menurut riset dari University of Tokyo, kiwi paling baik dimakan pagi atau malam. Para ahli menyebut waktu terbaik untuk mendukung pencernaan, mengurangi sembelit, dan memaksimalkan penyerapan kolagen dari makanan utama adalah saat enzim actinidin paling aktif. Bahkan sesuatu yang tampak kecil seperti makan satu kiwi setiap hari bisa memberi dampak besar. Mobilitas meningkat, peradangan sendi, berkurang penyerapan, membaik kepadatan kolagen, naik risiko jatuh menurun, dan kualitas hidup membaik seiring bertambah usia. Itulah mengapa kiwi berada di puncak daftar ini, bukan karena ia memberi paling banyak, melainkan karena ia membuat tubuh memanfaatkan dengan maksimal semua yang sudah Anda konsumsi. Setelah membahas 8 buah kuat ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata. Kisah yang dekat, jujur, dan personal. Kisah seorang pria yang setelah usia 60 kehilangan hampir seluruh kekuatan kakinya.
tetapi pulih hampir sepenuhnya dengan satu perubahan kecil. Namanya Richard. Ia tinggal di Ohio dan berusia 67 tahun. Seorang pria bertubuh tinggi, mantan insinyur konstruksi yang aktif dan kuat selama sekitar 40 tahun. Namun, dalam beberapa tahun setelah pensiun, semuanya berbeda. Saya mulai melihat sesuatu yang aneh saat naik tangga, katanya. Betis, saya seperti tidak mau bekerja. Setiap langkah terasa seperti ada yang menarik saya turun. Saat harus bangun dari sofa, saya memegang kedua sandaran tangan, menarik napas dalam, dan mendorong seperti baru selesai maraton. Setelah ke dokter, diagnosisnya jelas. Hilangnya kolagen otot, kerusakan lutut tahap awal, masalah sirkulasi di kaki, dan atrofi otot karena penuaan. Tidak parah sampai butuh operasi, tetapi cukup untuk menjatuhkan mental seorang pria yang tidak pernah mengenal kelelahan. Richard diberi daftar panjang suplemen, tapi ia lelah menelan pil seperti makan. Karena dulu ia membangun jembatan dari nol, ia ingin cara alami untuk membangun kembali kekuatannya. Ia mulai mencatat makanan hariannya dan memutuskan mencoba sesuatu yang baru. Setelah putrinya seorang ahli gizi bersertifikat menjelaskan hubungan antara kolagen penopang otot dan buah-buahan yang kaya enzim. Ia mengganti sarapan roti putih dengan smoothie kiwi, jambu biji, dan nanas. Siang hari ia menambahkan black raspberry atau stroberi, sore ia makan beberapa potong pepaya. Dan malamnya ia mengonsumsi satu amla kering atau jus amla yang diencerkan. Katakan pada saya, ketika Anda siap untuk kesimpulan Richard dan ajakan bertindak yang menyatukan semuanya. Tidak ada keajaiban. Namun, setelah 3 minggu, ia bisa berdiri tanpa tangan. Setelah 5 minggu, ia bisa naik 2 lantai tangga tanpa berhenti. 3 bulan kemudian, ia berjalan lebih dari 1 mil setiap pagi. Tanpa nyeri, tanpa lelah, tanpa kram kaki di malam hari. Saya tidak menyebut ini penyembuhan, katanya. Saya menyebutnya mengembalikan pada tubuh saya apa yang waktu ambil perlahan-lahan. Kebanyakan orang mengira kolagen hanya untuk perawatan kulit. Padahal, kolagen adalah yang menstabilkan kaki Anda saat menua, menegakkan punggung, menenangkan lutut, dan membuat Anda tetap mandiri. Richard yang dulu harus menopang dirinya hanya untuk berdiri, sekarang bersepeda, menanam sayur sendiri, dan mengajarkan teman-teman lamanya cara memakai nutrisi untuk memperkuat sendi dan otot. Dan ia memulai setiap pertemuan dengan kalimat yang sama. Menjadi tua tidak membuat Anda lemah. Anda kekurangan sesuatu yang membuat Anda lemah. Dan kemungkinan besar yang Anda kurang ada di dalam kulkas Anda. Jika Richard bisa, Anda juga bisa. Dan itu berarti satu hal. Jika Anda menonton sampai sini, Anda bertekad merebut kembali kebebasan lutut dan kaki Anda. Jangan berhenti di tengah jalan. Anda baru saja mengetahui 8 buah masing-masing punya kekuatan besar. Masing-masing adalah bagian penting dari puzzle. Ini bukan obat. Ini bukan janji kosong. Ini jawaban dari alam. Mengaktifkan kolagen dari dalam. Memulihkan tulang rawan, memperbarui otot, meningkatkan aliran darah, dan menjaga Anda berdiri lebih stabil. Ini bukan teori. Ini pilihan. Anda bisa tetap makan seperti biasa, duduk dengan punggung kaku, kaki yang sering berkedut kram di tengah malam, dan rasa takut yang makin besar akan jatuh berikutnya. Atau Anda bisa memilih bertindak sekarang, 1 langkah kecil setiap kali. 1 kiwi di pagi hari. Saat makan siang, segelas smoothie, jambu biji, dan nanas. Setelah sarapan, segenggam blueberry. Jangan biarkan hari berlalu saat kolagen Anda terus hilang. Bukan karena Anda tidak ingin bangun suatu saat. Tubuh Anda saja yang tidak mampu lagi. Terlalu banyak lansia kehilangan kepercayaan diri, kemandirian, dan keseimbangan. Jangan biarkan kisah Anda seperti itu. Bagikan video ini kepada seseorang yang membutuhkan jika Anda merasa ini bermanfaat. Orang tua teman siapapun yang mengeluh kaki lemah, atau setiap langkah membuat lututnya berbunyi. Dan berlanggananlah. Jika Anda ingin kami mengirimkan rencana pemulihan kolagen alami, 7 hari lengkap, dengan panduan langkah demi langkah. Aktifkan notifikasi. Tinggalkan komentar di bawah. Saya siap.
begitu sudah tayang kami akan mengirimkannya kepada Anda. Karena hidup panjang saja tidak cukup. Anda layak hidup kuat, hiduplah dengan baik, dan hiduplah dengan martabat di setiap usia. Jika Anda masih menonton, berarti Anda serius soal kesehatan. Anda mungkin bertanya buah paling kuat itu apa? Tetap ikuti karena buah nomor 2. Dan nomor 1 bukan hanya mendukung kolagen, tetapi telah diteliti karena mampu mengurangi nyeri sendi, membantu pemulihan tulang rawan lutut dan memperlambat penurunan massa otot setelah usia 60. Jika Anda mengenal seseorang yang kesulitan bangun dari kursi kakinya, sering kesemutan atau kerap kram pada malam hari, bagikan video ini. Satu tindakan kecil dari Anda bisa berarti besar bagi orang lain. Tulis juga di komentar buah, apa yang Anda makan setiap hari. Dan apakah Anda merasa kaki makin lemah setelah 60? Kami membaca semua komentar karena ini tentang saling membantu agar tetap mandiri. Dan ingat, pilih buah segar bukan kalangan agar enzim dan vitamin tetap aktif maksimal. Sekarang kita lanjut. Buah nomor 2, jambu biji. Inilah penguat kolagen nabati yang paling diam-diam tetapi kuat. Jambu biji tidak semewah superfood impor, harganya terjangkau dan mudah didapat. Namun, penelitian gizi menunjukkan jambu biji termasuk buah terbaik untuk menaikkan kepadatan kolagen, membantu perbaikan tulang rawan, dan memperlambat penuaan sendi. Per 100 gram, jambu biji dapat menyediakan sekitar 200-300 mg vitamin C jauh di atas jeruk. Vitamin C dibutuhkan untuk sintesis kolagen tipe 1 dan tipe 2 bahan pembangun otot, ligamen, tendon, dan tulang rawan sendi. Selain itu, jambu biji juga kaya likopen dan polifenol yang membantu mengurangi stres oksidatif, salah satu faktor yang mempercepat kerusakan serat kolagen pada usia lanjut. Ada juga quercetin flavonoid yang sering dikaitkan dengan penekanan enzim peradangan seperti OX2. Saat peradangan turun sendi biasanya terasa tidak terlalu bengkak, langkah lebih ringan, dan kekakuan pagi hari berkurang. Jambu biji juga mengandung kalium dan serat larut yang membantu kestabilan gula darah, serta mendukung sirkulasi ke tungkai bawah. Ini penting bagi lansia dengan pradiabetes atau gangguan metabolik. Karena gula darah yang tidak stabil dan aliran darah yang lemah sering membuat kaki terasa dingin, cepat kebas, dan mudah kram. Keunggulan jambu biji adalah fleksibel untuk konsumsi harian. Anda bisa memakannya segar, menjadikannya just cold pressed tanpa gula, atau memblendernya bersama pepaya atau nanas untuk campuran pemulihan kolagen yang lebih lengkap. Banyak lansia melaporkan bahwa setelah 3-4 minggu rutin mengonsumsi jambu biji betis, terasa lebih padat kram malam hari berkurang, dan berdiri dari posisi duduk terasa lebih mudah. Selain merangsang pembentukan kolagen, jambu biji membantu melindungi serat kolagen yang sudah ada dari kerusakan oksidatif sehari-hari. Namun masih ada satu buah terakhir. Buah ini tidak selalu paling tinggi vitamin C, tetapi bekerja lewat mekanisme berbeda mengaktifkan enzim pencernaan tertentu, agar tubuh bukan hanya membentuk kolagen, melainkan juga menyerap dan memakainya lebih efektif di jaringan. Buah nomor 1, kiwi. Kiwi mengandung enzim unik bernama actinidin. Fungsinya mirip papain pada pepayas, yaitu membantu memecah protein menjadi bagian yang lebih kecil. Ketika protein lebih mudah dicerna, tubuh lebih efisien menyerap bahan baku untuk perbaikan jaringan termasuk kolagen. Jadi, kiwi membantu mengunci manfaat dari buah-buahan sebelumnya. Karena nutrisi yang Anda konsumsi tidak berhenti di perut, tetapi bisa dipakai di lutut betis, telapak kaki, dan tangan. Selain itu, kiwi menyediakan vitamin C, vitamin E, kalium lutein, dan serat larut. Kombinasi ini membantu menjaga tekanan darah, mendukung aliran darah ke kaki, dan mengurangi rasa tegang di betis setelah duduk lama. Banyak lansia juga terbantu pada masalah sembelit yang sering mengganggu penyerapan nutrisi. Karena itulah kiwi sering disarankan dimakan pagi atau malam saat tubuh Anda membutuhkan dukungan pencernaan dan pemulihan. 1 kiwi per hari terdengar sederhana,
tetapi kebiasaan kecil yang konsisten dapat memunculkan perubahan besar. Kaki terasa lebih hangat. Kesemutan berkurang langkah, lebih stabil, dan rasa takut jatuh perlahan menurun. Kiwi ada di puncak daftar ini bukan karena memberi yang paling banyak, melainkan karena membantu tubuh memaksimalkan apa yang sudah Anda makan. Setelah memahami 8 buah ini, saya ingin menceritakan kisah nyata yang mengikat semuanya. Seorang pria bernama Richard, 67 tahun, tinggal di Ohio, mantan insinyur konstruksi yang dulu kuat dan aktif selama puluhan tahun. Namun, setelah pensiun ia mulai merasa betis, tidak mau bekerja, lutut cepat lelah, dan untuk berdiri dari sofa, ia harus menahan napas, lalu mendorong dengan kedua tangan. Setelah memeriksa diri, dokter menyebutkan beberapa hal: penurunan kolagen otot, tanda awal kerusakan lutut, sirkulasi kaki yang melemah, dan atrofi otot karena penuaan. Ia mendapat daftar suplemen yang panjang, tetapi Richard lelah menelan pil seperti makan. Ia ingin cara yang lebih alami untuk membangun kembali kekuatannya. Ia mulai mencatat makanan lalu mengganti sarapan roti putih dengan smoothie, kiwi jambu, biji, dan nanas. Siang, ia menambahkan stroberi atau black raspberry sore, beberapa potong pepaya malam amla dalam bentuk teh atau jus encer. Ia tidak menyebutnya keajaiban, tetapi perubahan bertahap. Dalam beberapa minggu, ia merasa lebih mudah berdiri. Dalam beberapa bulan, ia berjalan lebih jauh tanpa nyeri dan tanpa kram di malam hari. Ia berkata, ia hanya mengembalikan kepada tubuhnya apa yang waktu ambil sedikit demi sedikit. Ia mengatakan bahwa banyak orang mengira kolagen hanya berkaitan dengan kulit. Padahal, kolagen adalah penopang utama yang menjaga kaki tetap kuat, sendi tetap stabil, dan tubuh tetap mandiri seiring bertambahnya usia. Ketika kolagen menurun, bukan hanya keriput yang muncul, tetapi juga lutut mulai goyah, keseimbangan menurun, dan rasa percaya diri perlahan menghilang. Richard yang dulu harus berpegangan hanya untuk berdiri kini kembali bersepeda ringan, berkebun, dan bahkan membantu teman-teman sebayanya memahami bagaimana makanan alami dapat mendukung kekuatan sendi dan otot. Ia selalu mengulang satu kalimat, sederhana menjadi tua, tidak otomatis membuat seseorang lemah. Yang membuat lemah adalah kekurangan nutrisi penting yang seharusnya masih bisa didapatkan dari makanan sehari-hari. Jika Anda sudah mengikuti penjelasan ini sampai sejauh ini, itu berarti Anda peduli pada masa depan tubuh Anda sendiri. 8 buah yang telah dibahas bukanlah obat instan dan bukan pula janji kosong. Masing-masing bekerja dengan cara berbeda, saling melengkapi, dan bersama-sama membantu tubuh mengaktifkan kembali sistem kolagen dari dalam. Dari perlindungan sendi, perbaikan jaringan, peningkatan sirkulasi, hingga pemanfaatan nutrisi yang lebih efisien. Pilihan sekarang ada di tangan Anda. Anda bisa melanjutkan kebiasaan lama, menerima kaki yang semakin lemah, sendi yang sering nyeri, dan rasa takut jatuh yang terus membesar. Atau Anda bisa mulai mengambil langkah kecil namun konsisten. 1 buah kiwi di pagi hari. Segelas smoothie jambu biji dan nanas saat makan siang. Beberapa potong stroberi atau blueberry sebagai camilan. Langkah-langkah sederhana ini, jika dilakukan rutin, bisa membantu tubuh bekerja lebih baik dari waktu ke waktu. Banyak lansia kehilangan kemandirian bukan karena usia semata, tetapi karena tubuh mereka tidak lagi mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Jangan biarkan cerita Anda berakhir seperti itu. Tubuh Anda masih memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan memperbaiki diri, asalkan diberi bahan yang tepat. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, bagikan kepada orang tua, pasangan, atau teman yang sering mengeluh lutut sakit, kaki kram, atau sulit bangun dari duduk. 1 video bisa menjadi awal perubahan bagi seseorang. Dan jika Anda ingin panduan lanjutan tentang pola makan alami yang mendukung kolagen dan kekuatan otot, pastikan untuk mengikuti dan mengaktifkan pemberitahuan. Tinggalkan juga komentar. Buah apa yang paling sering Anda konsumsi sekarang, dan perubahan apa yang ingin Anda rasakan pada tubuh Anda. Kami membaca setiap komentar karena perjalanan ini bukan tentang satu orang,
tetapi tentang komunitas yang ingin menua dengan lebih kuat, lebih stabil, dan lebih bermartabat. Menjaga kekuatan tubuh di usia lanjut bukanlah tentang melakukan perubahan besar secara tiba-tiba, melainkan tentang konsistensi dalam kebiasaan kecil yang masuk akal. Tubuh manusia bahkan setelah usia 60 masih mampu merespons nutrisi dengan sangat baik jika diberikan secara teratur dan tepat. Kolagen tidak hilang dalam semalam dan pemulihannya pun membutuhkan waktu, tetapi arah perubahannya bisa dirasakan lebih cepat dari yang banyak orang bayangkan. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa setiap buah yang telah dibahas memiliki peran spesifik. Amla membantu mengaktifkan kembali sistem pembentukan kolagen. Black raspberry melindungi kolagen yang ada agar tidak cepat rusak. Blueberry memperbaiki pengantaran nutrisi ke kaki dan sendi. Strawberry membantu membangun kembali jaringan otot dan tendon. Pepaya dan nanas membersihkan jaringan yang rusak, sekaligus menurunkan peradangan. Jambu biji meningkatkan kepadatan kolagen secara nyata. Dan kiwi memastikan semua proses itu benar-benar terserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Bila dikonsumsi secara terpisah, manfaatnya sudah terasa. Namun, ketika dikombinasikan secara konsisten dalam pola makan harian, efeknya saling memperkuat. Inilah yang sering luput dari perhatian banyak orang. Mereka mencoba satu buah, selama beberapa hari lalu berhenti karena merasa tidak ada perubahan. Padahal, kolagen bekerja di tingkat jaringan, bukan sensasi instan. Perubahan sejati terlihat dalam kestabilan langkah, berkurangnya kram malam hari, dan meningkatnya kepercayaan diri saat bergerak. Banyak lansia yang awalnya mengira rasa lemah di kaki adalah bagian normal dari penuaan, padahal seringkali itu adalah tanda bahwa tubuh kekurangan dukungan nutrisi tertentu. Saat nutrisi tersebut kembali tersedia, tubuh merespons dengan cara yang mengejutkan. Otot menjadi lebih responsif, sendi terasa lebih ringan, dan gerakan yang dulu terasa berat perlahan menjadi lebih mudah. Tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Anda bisa mulai dengan 1 atau 2 buah yang paling mudah didapat. Yang terpenting adalah keteraturan. Jadikan buah sebagai bagian dari rutinitas, bukan sebagai pengobatan sementara. Tubuh bekerja berdasarkan kebiasaan yang diulang, bukan usaha sesaat. Jika Anda masih ragu, ingatlah bahwa pendekatan ini berbasis makanan alami, bukan zat kimia buatan. Tidak ada efek samping seperti pada obat tertentu dan manfaatnya tidak hanya dirasakan pada sendi, tetapi juga pada pencernaan, sirkulasi, dan energi harian. Banyak orang melaporkan tidur lebih nyenyak dan bangun dengan tubuh yang terasa lebih ringan setelah beberapa minggu menjalani pola makan ini. Penuaan tidak harus identik dengan keterbatasan. Dengan pilihan yang tepat, Anda masih bisa mempertahankan kendali atas tubuh Anda sendiri. Kunci utamanya adalah memahami apa yang dibutuhkan tubuh, lalu menyediakannya dengan sabar dan konsisten. Seiring waktu, tubuh akan mulai memberi sinyal bahwa ia merespons perubahan yang Anda lakukan. Mungkin awalnya hanya terasa ringan, seperti kaki yang tidak terlalu kaku saat bangun tidur, atau berkurangnya rasa nyeri ketika berjalan jarak pendek. Banyak orang mengabaikan tanda-tanda kecil ini, padahal itulah indikator awal bahwa sistem kolagen mulai aktif kembali. Salah satu hal yang sering disalahpahami adalah anggapan bahwa usia lanjut tidak lagi bisa membangun jaringan baru. Faktanya, tubuh memang melambat tetapi tidak pernah benar-benar berhenti. Selama bahan baku tersedia dan sistem pencernaan serta sirkulasi didukung dengan baik, proses perbaikan tetap berlangsung. Itulah mengapa kombinasi buah-buahan yang telah dibahas bekerja secara sinergis, bukan berdiri sendiri. Pola makan yang mendukung kolagen juga berdampak langsung pada keseimbangan tubuh. Ketika jaringan ikat di sekitar sendi menjadi lebih kuat, tubuh lebih mudah menyesuaikan posisi. Ini berarti risiko terjatuh berkurang, terutama saat berbelok menaiki tangga atau berdiri dari posisi duduk. Banyak lansia yang baru menyadari betapa pentingnya kolagen justru setelah mengalami jatuh pertama. Padahal pencegahan selalu jauh lebih mudah daripada pemulihan. Selain itu, perbaikan kolagen turut memengaruhi sistem saraf perifer. Kesemutan di tangan dan kaki seringkali berkaitan dengan sirkulasi dan kondisi jaringan pendukung saraf.
Saat aliran darah membaik dan jaringan menjadi lebih elastis, sinyal saraf berjalan lebih lancar. Inilah sebabnya mengapa beberapa orang melaporkan berkurangnya rasa kebas setelah beberapa minggu memperbaiki asupan buah tertentu. Hal penting lainnya adalah kesabaran. Tubuh membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, terutama jika selama bertahun-tahun terbiasa dengan pola makan rendah nutrisi segar. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Setiap tubuh memiliki riwayat dan kecepatan pemulihan yang berbeda. Fokuslah pada perubahan yang Anda rasakan sendiri, sekecil apapun itu. Konsistensi jauh lebih berharga daripada jumlah. Mengonsumsi satu buah setiap hari selama berbulan-bulan akan memberi hasil yang lebih baik dibandingkan mencoba banyak buah dalam waktu singkat lalu berhenti. Buatlah kebiasaan yang realistis dan sesuai dengan kondisi Anda. Jika sulit mengunyah jus atau smoothie, bisa menjadi pilihan. Jika pencernaan sensitif, perhatikan porsi dan waktu konsumsi. Banyak lansia merasa terbantu dengan rutinitas sederhana. Pagi hari, satu buah yang membantu pencernaan siang, kombinasi buah untuk sendi dan otot, sore buah yang ringan untuk sirkulasi. Tidak ada aturan kaku. Yang ada hanyalah prinsip memberi tubuh apa yang ia butuhkan secara teratur. Dengan pendekatan seperti ini, makanan tidak lagi sekadar pengisi perut, tetapi menjadi alat untuk menjaga kemandirian. Setiap langkah yang terasa lebih stabil, setiap bangun dari kursi tanpa rasa takwa, adalah hasil dari keputusan kecil yang Anda ambil hari demi hari. Pada tahap ini banyak orang mulai menyadari bahwa perubahan yang mereka rasakan bukanlah kebetulan. Tubuh bekerja sebagai satu sistem utuh. Ketika kolagen mulai pulih efeknya, tidak hanya terasa di satu sendi atau satu otot, tetapi menyebar ke seluruh tubuh. Postur membaik langkah menjadi lebih mantap dan rasa lelah yang dulu muncul tanpa alasan jelas perlahan berkurang. Hal yang sering membuat lansia frustrasi adalah perasaan bahwa upaya mereka tidak dihargai tubuh. Sudah makan lebih baik, tetapi masih merasa kaku. Sudah bergerak lebih banyak, tetapi tetap cepat lelah. Disinilah pentingnya memahami bahwa nutrisi yang tepat adalah fondasi dari semua perbaikan. Tanpa fondasi ini, olahraga terasa berat dan hasilnya minim. Dengan fondasi yang benar, bahkan aktivitas ringan pun memberi manfaat besar. Kolagen memainkan peran penting dalam hubungan antara otot dan tulang. Ia bertindak seperti perekat elastis yang memungkinkan gerakan berjalan lancar. Ketika kolagen menurun, otot harus bekerja lebih keras untuk mengimbangi sendi yang tidak stabil. Akibatnya, kelelahan datang lebih cepat. Dengan meningkatnya kualitas kolagen kerja otot menjadi lebih efisien, sehingga energi terasa lebih awet sepanjang hari. Banyak lansia yang melaporkan bahwa setelah beberapa minggu memperbaiki asupan buah-buahan tertentu, mereka tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk pemanasan sebelum bergerak. Lutut tidak terlalu kaku saat pertama berdiri dan bahu terasa lebih bebas saat mengangkat tangan. Ini adalah tanda bahwa jaringan ikat mulai kembali elastis. Penting juga untuk menekankan bahwa kolagen tidak bekerja sendiri. Ia berinteraksi dengan mineral, vitamin, dan enzim lain dalam tubuh. Inilah sebabnya pendekatan berbasis makanan utuh jauh lebih efektif dibandingkan mengandalkan satu jenis suplemen. Buah menyediakan paket lengkap yang saling mendukung, bukan satu zat terisolasi. Pada usia lanjut, sistem pencernaan seringkali tidak seefisien dulu. Oleh karena itu, buah-buahan dengan enzim alami seperti pepaya nanas dan kiwi menjadi sangat berharga. Mereka membantu tubuh memecah protein dan menyerap asam amino yang dibutuhkan untuk perbaikan jaringan. Tanpa bantuan ini, sebagian nutrisi hanya akan lewat tanpa benar-benar dimanfaatkan. Aspek psikologis juga tidak bisa diabaikan. Ketika seseorang mulai merasa lebih stabil dan percaya diri saat bergerak, keinginan untuk tetap aktif meningkat. Aktivitas ringan, seperti berjalan pagi, berkebun, atau sekadar berdiri lebih sering dari kursi membantu mempertahankan massa otot. Ini menciptakan lingkaran positif antara nutrisi, gerak, dan kekuatan. Banyak orang berpikir bahwa perubahan gaya hidup di usia lanjut selalu terasa berat.
Namun, ketika perubahan tersebut sederhana dan berbasis kebiasaan alami, seperti makan buah hambatan, mentalnya jauh lebih kecil. Tidak ada rasa terpaksa, tidak ada ketakutan akan efek samping. Yang ada hanyalah proses perlahan yang memberi hasil nyata. Jika Anda telah sampai di bagian ini, Anda sudah memahami bahwa kekuatan di usia lanjut bukan tentang kembali muda, melainkan tentang mempertahankan fungsi. Tentang bisa berjalan dengan aman bangun, dengan percaya diri, dan menjalani hari tanpa rasa khawatir berlebihan terhadap tubuh sendiri. Pada bagian terakhir ini, yang terpenting adalah memahami satu hal sederhana namun mendasar. Penuaan bukanlah proses yang harus ditakuti, melainkan fase kehidupan yang perlu dipersiapkan dengan bijak. Tubuh Anda tidak tiba-tiba menjadi lemah karena usia, tetapi karena selama bertahun-tahun ia kehilangan dukungan yang seharusnya masih bisa diberikan. Kolagen adalah salah satu dukungan utama itu. 8 buah yang telah dibahas bukan sekadar daftar makanan sehat. Masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi. Ada yang membangunkan kembali sistem kolagen, ada yang melindunginya dari kerusakan, ada yang memperbaiki sirkulasi, ada yang membersihkan jaringan rusak, dan ada pula yang memastikan semua nutrisi benar-benar diserap dan digunakan. Ketika semuanya bekerja bersama tubuh, mendapatkan kesempatan nyata untuk memperbaiki diri dari dalam. Kisah Richard menunjukkan bahwa perubahan tidak harus rumit. Ia tidak menjalani terapi mahal atau program ekstrem. Ia hanya mengubah apa yang ia masukkan ke dalam tubuhnya setiap hari. Perlahan tetapi konsisten. Dan hasilnya bukan hanya kaki yang lebih kuat, tetapi juga rasa percaya diri yang kembali. Ia tidak lagi takut berdiri berjalan atau bergerak. Ia kembali merasa memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. Inilah inti dari semua pembahasan ini. Bukan tentang menjadi kuat seperti di usia muda, tetapi tentang mempertahankan kemandirian. Tentang bisa bangun dari kursi tanpa bantuan berjalan, tanpa rasa cemas, dan menjalani hari dengan tubuh yang terasa mendukung, bukan menghambat. Anda tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Pilih 1 atau 2 buah untuk memulai. Jadikan bagian dari rutinitas harian Anda. Setelah itu, perlahan tambahkan yang lain sesuai kemampuan dan kenyamanan. Dengarkan tubuh Anda. Perubahan sejati jarang datang dalam semalam, tetapi hampir selalu datang pada mereka yang konsisten. Jika Anda telah membaca atau menonton sampai akhir itu, berarti Anda sudah mengambil langkah pertama. Langkah untuk peduli. Langkah untuk tidak menyerah pada anggapan bahwa sudah tua pasti lemah. Tubuh Anda masih bisa merespons, masih bisa beradaptasi, dan masih bisa diperkuat. Bagikan informasi ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Seseorang yang Anda kenal mungkin sedang berjuang dengan lutut sakit, kaki lemah, atau rasa takut jatuh dan belum tahu bahwa solusi sederhana bisa dimulai dari dapur mereka sendiri. Satu informasi yang tepat pada waktu yang tepat bisa mengubah arah hidup seseorang. Terakhir, ingatlah bahwa hidup panjang saja tidak cukup. Setiap orang berhak menjalani hidup yang aktif, stabil, dan bermartabat di setiap usia. Keputusan-keputusan kecil yang Anda ambil hari ini menentukan bagaimana tubuh Anda akan menopang Anda esok hari.